Sobat Sipiku, perkenalkan nama saya Suryo Bos dengan NIM 21 30 2021 2035. Saya dari Rombel E angkatan 2021. Mohon simak video saya ya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pembelajaran kooperatif. Jadi pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan keterlibatan antara semua peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut terdiri dari beberapa peserta didik. Peserta didik baik yang pintar maupun yang tidak pintar itu digabungkan supaya mereka itu bisa saling membantu, yang pintar bisa membantu yang kurang pintar supaya mereka bisa memahami materi dengan baik dan benar dan menyelesaikan permasalahan yang telah ditugaskan. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan dari model pembelajaran kooperatif. Terdiri dari 5 tujuan. Yang pertama yaitu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang lebih kuat dan peduli pada sesama. Yang berikutnya yaitu menciptakan keaktifan peserta, ketertiban semua peserta didik dalam pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran kooperatif, siswa dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih aktif untuk mengerjakan tugasnya bersama kelompok-kelompok tersebut, kelompok-kelompok kecil. Yang berikutnya adalah meningkatkan nilai akademik pembelajaran melalui kerjasama kelompok. Dengan terbentuknya kelompok-kelompok itu, kan sudah seperti yang saya bilang di awal tadi, di mana peserta didik akan digabungkan antara peserta didik yang pintar, menengah, dan kurang pintar. Dengan begitu, peserta didik yang pintar akan mengajarkan kepada yang kurang pintar supaya dia lebih memahami materi sehingga nilai akademiknya akan naik. Yang berikutnya adalah mengembangkan kepekaan sosial peserta didik. Dengan adanya pembelajaran kooperatif, jadi jiwa sosial peserta didik itu akan meningkat. Yang berikutnya adalah melatih peserta didik untuk bijak dalam menerima perbedaan peserta didik lain. Jadi karena dia dibentuk dalam bentuk kelompok, mereka bisa berkomentar dan memberikan masukan antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bisa menerima komentar yang ada dan memilah mana yang paling baik untuk kelompok mereka. Mungkin itu tujuannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu kita membahas kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu peserta didik dapat bebas berinteraksi dengan peserta didik lain yang beragam. Jadi di dalam kelompok itu kan beragam, baik latar belakang, segala kepintarannya, itu mereka bisa saling berinteraksi satu sama lain juga. Jadi tidak memandang perbedaan yang telah ada di tengah-tengah mereka. Yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa kepedulian dengan teman sebaya. Jadi mereka bisa saling peduli satu sama lain, di mana nilai sosial mereka akan menjadi lebih tinggi sehingga mereka lebih gampang bersosialisasi. Yang selanjutnya meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, di mana karena di dalam pembelajaran kooperatif ini berkelompok, jadi mereka itu bisa mengungkapkan pendapat mereka dengan lebih percaya diri. Yang berikutnya melatih peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi mereka kan di dalam pembelajaran kooperatif ini diajarkan untuk saling bersosialisasi. Kami diharapkan dengan pembelajaran kooperatif ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk bergaul dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah mempererat tali pertemanan dan persaudaraan, sehingga mereka bisa saling mempererat pertemanan dan akrab satu sama lain di dalam kelas tersebut. Yang terakhir adalah meningkatkan hasil akademik pembelajaran, karena setiap peserta didik selalu dilibatkan dalam upaya pemecahan masalah. Jadi setiap peserta didik itu dituntut untuk membantu dalam pemecahan masalah yang telah diberikan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang kelebihan dari pembelajaran kooperatif. Di balik kelebihannya tentu pasti ada kekurangan dari pembelajaran kooperatif tersebut. Beberapa kekurangannya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah jika dalam anggota kelompok itu ada yang tidak solid, maka peserta didik yang tidak bertanggung jawab pada tugasnya hanya akan mengekor kelompoknya. Jadi dia hanya akan menjadi benalu di kelompoknya, dia tidak bekerja, hanya mengandalkan teman-temannya saja. Yang selanjutnya adalah peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan lebih tinggi berpotensi mengabaikan rekan yang dianggap di bawahnya. Jadi karena dia merasa lebih pintar, anak-anak yang dirasa kurang pintar menurut peserta didik tersebut akan diabaikan. Jadi pendapatnya mungkin tidak akan didengar. Yang berikutnya adalah jika tidak diarahkan dengan cukup baik, peserta didik bisa mengalami kesulitan dalam memahami materi secara komprehensif. Di sini peran guru ditegaskan lagi supaya bisa mengarahkan dengan cukup baik, karena jika tidak diarahkan dengan baik, pembelajaran kooperatif ini tidak akan berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan kaedahnya. Yang selanjutnya akan diberikan contoh dari pembelajaran kooperatif di kelas. Simak video selanjutnya.
Selanjutnya adalah video tentang simulasi pembelajaran kooperatif di kelas, di mana guru memberikan tugas kepada siswa untuk berdiskusi dan membentuk kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 2 orang peserta didik. Mereka dipinta untuk berdiskusi mengenai cerita yang diambil dari buku Kurikulum Merdeka kelas 4 bab 3, di mana di situ ada cerita tentang menghargai dan menghormati keberagaman. Di situ peserta didik diminta untuk berdiskusi dan menuliskan sikap dan perilaku dalam menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar kalian, dan ditulis di buku peserta didik. Di sini guru akan mengawasi kegiatan mereka supaya kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar. Setelah peserta didik selesai mengerjakan tugas yang telah diberikan, peserta didik diminta untuk mengungkapkan pendapatnya di depan kelas supaya kelompok lain dapat mengerti dan mendengar apa pendapat mereka mengenai cerita yang telah ada. Hal itu dilakukan untuk kelompok-kelompok berikutnya supaya mereka bisa saling memahami tiap pendapat kelompok yang ada.